Adanya isu kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi di Kabupaten Jembrana menjelang Hari Raya Idul Adha dibantah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana. Fungsional Ahli Medik Veteriner Keswan Kesmafet Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana, Dr. Hewan I. Gede Adi Atnyana, hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025 mengatakan isu tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat terutama peternak dan pengusaha sapi di Jembrana. Informasi yang dia terima dari berita di media sosial mengenai adanya sapi mati karena PMK. Setelah dicek ke kandang warga, ternyata itu sebenarnya bukan PMK. Adi Atnyana menjelaskan bahwa isu serupa sebenarnya telah lama muncul dan pihaknya telah melakukan penanganan tuntas, termasuk tindakan isolasi dan pemusnahan ternak yang terindikasi. Dikatakan isu yang mencuat itu sebenarnya sudah lama dan saat itu juga sudah dilakukan penanganan termasuk tindakan isolasi dan pemusnahan. Menurutnya kandang yang diberitakan tersebut merupakan kandang karantina. Sapi yang baru dibeli dari luar Bali dan tiba dalam kondisi lemas akan ditempatkan di kandang tersebut untuk observasi. Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana I Gusti Ngurah Sumberwijaya juga menegaskan bahwa Kabupaten Jembrana saat ini berstatus zero kasus PMK. Dikatakan sampai saat ini PMK di Kabupaten Jembrana zero, artinya tidak ada yang ditemukan sampai terjangkit PMK. PMK di Jembrana mulai zero dari tahun 2023 dan vaksinasi juga sudah 100% dan kita mengadakan vaksinasi pada bulan Juli. Itu pengulangan kembali. Dikatakan menjelang Idul Adha, pihaknya juga mengambil langkah proaktif untuk memastikan keamanan hewan kurban. Menjelang Hari Raya, katanya pihaknya juga akan melakukan pengecekan kepada sapi-sapi yang akan dipotong. Ngurah Sumber menerangkan, pihaknya akan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH berdasarkan hasil uji laboratorium yang akurat. Pemeriksaan ketat juga akan dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu masuk dan keluar hewan ternak. Jika hasilnya sudah turun berapa yang dimohonkan di situ, wajib untuk menerbitkan SKKH. Artinya, SKKH ini real apa yang sudah didapatkan di lab tersebut. Tidak berhenti di sini saja, nanti di Pelabuhan Gilimanuk juga akan diperiksa lagi. Intinya, dia tidak main-main dalam hal untuk menerbitkan yang menyatakan sapi itu layak untuk dikonsumsi. Ngurah Sumber mengimbau masyarakat dan pengusaha sapi agar tidak mudah percaya dengan isu yang tidak jelas sumbernya. Ia menyarankan agar melakukan konfirmasi kepada pihak terkait jika menemukan informasi yang meresahkan. Itu kita punya jajaran ya di Dinas Pertanian. Itu ada bidang Keswan, ada bidang peternakan. Nah, kita optimalkan seluruh tenaga medis di bidang hewan itu untuk melakukan dan membantu pengusaha-pengusaha yang ada usaha untuk pengiriman sapi-sapi kebutuhan Idul Adha ini untuk melakukan apa istilahnya kita melakukan pemeriksaan dan memfasilitasi untuk bisa mendapatkan uji lab di BPPR Denpasar. Nah, manakala nanti sudah hasilnya turun, ya tentu berapa yang dimohonkan ke situ, kita wajib untuk menerbitkan SKKH. Nah, artinya SKKH ini real apa yang sudah didapatkan di hasil lab itu. Nah, nanti inilah yang akan dikirim. Dan tidak selesai di situ saja, nanti di Gilimanuk juga akan diperiksa lagi, akan cek lagi. Mungkin juga di Jawa, di tempat tujuan juga akan dicek lagi. Ya, intinya kita tidak main-main dalam hal untuk memfasilitasi ataupun menerbitkan yang menyatakan bahwa sapi itu layak untuk bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena pengusaha juga mereka melakukan kegiatan usaha kan tidak hanya dengan uang kecil gitu kan, dia juga modalnya sangat besar. Tentu dia hati-hati sekali juga. Dan saya menghimbau kepada ya semua pihak, teman-teman, kalau memang nanti ada semacam info, isu yang memang perlu untuk dikonfrontasi, ya dikonfrontasi. Jangan langsung dimuat, justru akan membuat resah di tengah-tengah masyarakat. Pasti. Jadi semua masyarakat yang akan membutuhkan sapi
ataupun kambing, hewan kurban itu tetap sama seperti kami di saat galungan, ya babi-babi yang akan dipotong, dikonsumsi masyarakat juga kita lakukan pemeriksaan. Jadi intinya pemerintah hadir untuk bisa memastikan bahwa daging yang akan dikonsumsi atau hewan yang akan dikonsumsi dagingnya itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Kalau sapi yang ada di Jembrana itu mayoritas dia untuk pengembangan kita ya. Pengembangan artinya pembibitan dia. Jadi lebih banyak betinanya dia lahir nanti dipisahkan, dijual, mungkin lagi berkembang lagi terus. Proses vaksinasi kita lakukan. Jadi intinya pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi kita komunikasi dan berkoordinasi intern. Kita melaporkan real berapa jumlah populasi ternak yang ada di Jembrana real dan nanti itulah yang akan diturunkan bantuan vaksinnya. Untuk PMK saat ini kita zero, artinya tidak ada ditemukan. Kenapa? Karena masyarakat mereka awalnya ada yang memprovokasi, tapi begitu kita kasih edukasi dan sebagainya, ya sungkara siap mereka semua untuk divaksin sapinya. 2023 ya, 2023 kita sudah zero. Berarti vaksinasi sudah 100%. Sudah 100%. Nanti Juli lagi pengulangan kembali. Kita kan sudah memetakan ya Pak Dokter ya, mapping kebutuhan real di Jembrana, apakah juga nanti berpengaruh dengan harus mendatangkan dari luar daerah? Ya tentu harus steril betul. Ya Pak. Witari Jembrana melaporkan.